Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, silakan dengerin sambil nikmatin makanannya. Ya, ibu-ibu kenyang, ustaznya laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tazwiju barakah wal waladur rahmah. Akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Abdurrahman, Bapak Abdurrahman beserta istri dan juga keluarga besarnya. Dan juga sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim yang ada di lingkungan Blok S dan sekitarnya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena saya tidak kenal, dan juga yang dikasih catatannya, dan juga seluruh jamaah Majelis Taklim Riyadul Badi'ah yang semuanya insya Allah dan mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu ada dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan dan juga memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, dan juga nikmat umur panjang. Karena kalau tanpa nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan bisa hadir di sini. Betul apa betul? Karena yang hadir di sini adalah semuanya beragama Islam. Karena semua yang hadir di sini adalah orang yang sehat, betul. Nggak ada yang sakit. Ada yang sakit nggak? Makanya kalau orang sakit mah nggak bakalan bisa hadir. Makanya kita yang sehat di sini bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan sehat, umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang mana tempat ini adalah tempat yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulullah. Bu, senang apa senang? Ya. Selain dapat berkah, insya Allah dapat berkah. Makanya tempat ini disenangi oleh Allah karena ini tempat Rasulullah mengatakan sebagai taman surga. Sebagai apa? Taman surga. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Riyadul jannah hilakul dzikr. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u maka mampirlah, maka petiklah
Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Sedangkan surga itu nanti kalau kita sudah melewati yaumil kiamah. Kok Rasulullah mengatakan kalau lewatin taman surga maka mampirlah? Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, riyadul jannah hilakut dzikr. Taman surga itu adalah di mana orang berkumpul, berzikir, menyebut asma Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Itu taman surga. Dari tadi kita zikiran apa ngobrol? Zikiran apa kongko? Nah, makanya kita sedang duduk di taman surga. Alhamdulillah. Kira-kira kalau duduk di taman surga betah apa betah? Kalau nggak betah berarti bukan ahli surga. Betul. Yang nggak betah di surga bukan ahli surga. Temannya iblis. Makanya iblis diusir dari surga. Makanya kalau orang nggak betah di taman surga, di majlis taklim, di majlis zikir, temannya iblis. Ya, temannya si iblis. Dan juga ketika kita duduk di tempat zikir, di tempat zikir seperti ini kita sedang dikelilingi oleh malaikat. Bu, kita dikelilingi malaikat. Kata siapa? Rasulullah yang bersabda, bukan kata Ustadz Yani. Rasulullah bersabda, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk satu kaum. Ini kira-kira kalau kaum itu banyak apa sedikit? Yang namanya kaum banyak apa sedikit? Banyak. Maka kata Rasulullah, yaqudu qaumun, tidaklah duduk satu kaum. Ngapain ini kaum? Ngomongin orang, ngerumpi, ngegosip. Bukan, kata Rasulullah, mereka ngapain? Yazkurunallah, mereka berzikir menyebut asma Allah. Zikiran dari tadi kita udah kenyang banget. Zikir baca ratib, baca tahlil, baca rawih, semuanya zikir itu dalamnya. Maka kata Rasulullah, ila hafathumul malaikah, kecuali Allah akan mengutus para malaikatnya untuk mengelilingi mereka. Jadi kalau kita zikiran, kumpul, beristighosah, baca tahlil, ya, baca rawih, baca sholawat, kita dikelilingi oleh malaikat. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Harus yakin. Masa sama Rasulullah kita enggak percaya? Betul enggak? Sama Rasulullah, sama hadis Rasulullah enggak percaya, enggak yakin. Sama politikus yakin benar, percaya benar. Padahal mah dibohongin mulu, ditipu mulu, di PHP-in mulu. Betul-betul. Rasulullah mah yakin benarnya, pasti benarnya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, lalu Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menebarkan rahmatnya. Ketika kita duduk di satu tempat berzikir menyebut nama Allah, malaikat mengelilingi kita, bukan sekadar mengelilingi aja, menebarkan rahmatnya. Wa najalat alaihim sakinah, lalu Allah turunkan ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Maka kalau lagi zikiran mah tenang. Betul. Enggak ada orang zikiran ribut. Ada nggak orang zikiran tawuran? Nggak ada. Kenapa? Karena wadai jalat alaihim sakinah, Allah turunkan ketenangan ke dalam hatinya. Dipertegas lagi oleh apa? Firman Allah di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainu. Ingat, dengan zikir hati akan menjadi tenang, kata Allah. Maka kalau orang nyari ketenangan pergi ke pantai, pergi ke gunung, salah. Ini lagi liburan nih. Sekarang ini liburan nih, libur panjang. Itu yang namanya jalan ke puncak, macetnya luar biasa. Itu nyari apa? Nyari ketenangan, kata dia. Tapi boro-boro dapat ketenangan di jalan aja udah apa? Udah stres, pusing, ya kan, marah, emosi, macet. Kenapa? Karena kalau mencari ketenangan seperti itu nggak bakalan dapat. Kenapa? Allah sudah ngasih solusi. Ala bizikrillahi tatmain. Dengan zikir kita hati menjadi tenang.
Udah nyampe puncak, nyampe villa, semalam doang, besok balik lagi, macet lagi be. Udah duit habis, badan capek. Benar nggak? Stres yang ada tenang nggak? Nggak ada. Maka kata Rasulullah, Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hatinya bagi orang-orang yang berzikir. Wa zakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Ini kita lihat di zikiran begini nih, Allah nyebut nama kita di hadapan malaikatnya. Kira-kira kalau Allah nyebut nama kita, nyebutin nama kita nih di depan malaikat, senang apa enggak? Senang. Jangankan Allah nyebut nama kita, MC dangdut aja, MC dangdut kita lagi kondangan disebut sama MC dangdut, senang banget, bangga. Selamat datang Bu RT, Bu RT disebut sama MC dangdut, senang banget. Yang punya wilayah itu disebut lagi yang punya wilayah lagi. Senang banget itu Bu RT. Itu MC dangdut. Ini Allah nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Luar biasa bahagianya kita. Makanya kita di gini zikiran senang, alhamdulillah. Kita mendapatkan apa? Berkah dan berkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya sekadar di dunia kita berkumpul, nanti di yaumil qiyamah pun kita berkumpul. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan selamat umat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah tasyakuran, ini satu kalimat yang pendek yang mudah kita ucapkan. Betul apa betul? Kalau kita dapat nikmat, panggil ustadz, panggil jamaah ke rumah, judulnya apa? Tasyakuran. Anak lulus sekolah, panggil ustadz, panggil jamaah, tasyakuran. Anak diterima kerja, panggil ustadz, panggil jamaah, tasyakuran. Anak lahiran, tasyakuran juga. Nih kira-kira kalau saya tanya apa arti syukur, tahu nggak? Ya, ngaji kemana-mana nggak tahu definisi syukur. Sampai seragam aja kagak kehitung. Ibu-ibu kalah bapak-bapak sama ibu-ibunya. Tiap mau maulidan ganti seragam, majlis ono ganti seragam, warnanya sampai rame. Warnanya pink, ada hijau, ada ungu, ya kan, ada biru. Mending kalau udah pada lunas, masih pada mutang lagi. Ya kan, yang tahun kemarin belum lunas, udah bikin lagi seragamnya tuh ibu-ibu. Ini jangan sampai kita ngaji kemana-mana, syukur aja kagak ngerti, nggak tahu definisi syukur. Nih kira-kira saya mau nanya nih, kalau yang bisa jawab saya kasih duit. Nanti mintanya sama panitianya. Ayo, ada yang tahu nggak arti syukur? Syukur itu menurut Syekh Ibnu Alan di dalam kitab Dalilul Falihin, beliau mengatakan as-syukru wa sarful abdi ala ma an'ama Allahu alaihi li adli. Hafal enggak? Hafalin. As-syukru huwa sarful abdi ala ma an'ama Allahu alaihi li adli. Syukur itu adalah mempergunakannya seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tuh syukur. Jadi syukur itu apa? Mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mencari ridho Allah. Itu artinya syukur. Dikasih nikmat sehat badan, umur panjang, pergunakan sehat badan, umur panjang untuk mencari ridho Allah. Dikasih harta banyak, pergunakan harta banyak untuk mencari ridho Allah. Jangan sampai ketika kita diberikan umur panjang, sehat badan, dipakai hura-hura, dipakai pesta pora, dipakai bermaksiat. Bukan ridho Allah yang kita dapat, justru apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat. Itu janji Allah, sebagaimana firman Allah, la in sakartum la azidanakum. Seandainya kalian, wahai umat manusia, wahai umat Nabi Muhammad, bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la ajidanakum, maka pasti aku akan tambah nikmatku. Ini artinya bapak-bapak yang selalu bersyukur. Ketika dapat nikmat, insya Allah ditambah nikmatnya oleh Allah.
Dapat HP 1, tuh bapak-bapak syukurin, bapak-bapak ya dapat HP 1, insya Allah jadi 2. Motor butut walaupun jelek 1, syukurin itu motor, insya Allah Allah tambah jadi 2. Untung nggak ada bapak-bapak. Ya. Punya bini 1 juga begitu. Udah jelek, hitam, pendek, cerewet, ya kan? Waduh, syukurin. Insya Allah bapak-bapak akan ditambah. Makanya ditambah terserah dah. Ini janji Allah ketika kita bersyukur, dan syukur ini adalah merupakan benteng dari turunnya azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah nggak bakalan turunkan azab, musibah, bencana kepada kita semua. Ini kebanyakan orang nggak bersyukur, Allah akhirnya apa? Menimpakan azabnya kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma yaqallahu bi'adabikum in amantum wa sakartum." Allah tidak akan menyiksa kalian, kata Allah. In amantum wa sakartum, jikalau andai kata seumpamanya kalian beriman dan bersyukur kepadaku, kata Allah. Kalau kita beriman bersyukur, insya Allah kita nggak bakal disiksa, nggak bakal diturunkan musibah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa corona nggak berhenti-henti, nggak habis-habisnya? Kenapa? Kita nggak bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Sehingga ketika kita diberikan nikmat sehat nggak bersyukur, sekarang kita dibatasin oleh Allah. Kemana-mana takut, ya kan? Kemana-mana dilarang, mudik nggak boleh, ya kan? Alhamdulillah sekarang bisa berkumpul ini. Kemarin-kemarin masih nggak boleh kumpul. Ya, kita yakin kita berkumpul bukan untuk hura-hura, berpesta pora, bermaksiat. Kita kumpul zikir kepada Allah, minta keselamatan dari Allah, betul. Maka ketika kita berkumpul, insya Allah ada di salah satu doa para jamaah yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkungan kita dijaga oleh Allah. Semua jamaah yang hadir pada hari ini dijaga oleh Allah, dijauhkan dari berbagai musibah, bencana dan mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini intinya kita diundang adalah untuk apa? Menghadiri acara tasyakuran atas lahirnya putra yang ketiga dari keluarga Bapak Abdurrahman. Ya mudah-mudahan putranya ini jadikan anak yang soleh, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ini kalau kita cerita masalah anak, pasti semua orang tua berharap, berkeinginan, bercita-cita punya anak yang soleh dan soleha, betul. Tapi caranya kita harus tahu, jangan sekadar di mulut aja kita pengen punya anak yang soleh, tapi kita enggak menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau pengen anak yang soleh, orang tuanya dulu harus soleh. Kalau anak pengen rajin ngaji, orang tuanya dulu harus rajin ngaji. Kalau anak pengen rajin sholat, orang tuanya dulu harus rajin sholat. Jangan kita pengennya anak tuh soleh, orang tuanya kagak soleh. Betul. Karena apa? Anak itu seumpama kue. Kue itu tergantung cetakannya. Kalau cetakannya menyon, kue juga menyon. Kalau cetakannya blepetan, kuenya juga blepetan. Jadi anak itu tergantung orang tua. Maka ada istilah peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka kalau kita pengen anak yang soleh, orang tuanya juga harus soleh. Jangan nyuruh ngaji, orang tuanya nggak pernah ngaji. Nyuruh ke masjid, orang tuanya nggak pernah ke masjid. Nyuruh ngaji, sama anaknya galak banget. Dilihat emaknya lagi megangin remote mulu. Ya, nonton apa? Dangdut Akademi. Dari zaman si Lesti sampai zaman sekarang itu gak berhentinya nonton Akademi Dangdut. Dari maghrib sampai malam kuat kita nonton. Ya kan? Dibalikin sama anak, emak kagak ngaji gitu kan sama anak. Makanya ngaji dulu emaknya, rajin dulu sholatnya, baru anak akan ngikutin kita. Kenapa? Karena dakwah dengan perilaku perbuatan itu lebih bagus, lebih cepat terapnya daripada pakai bibir kita. Nyuruh anak bibir sampai jebeber kata orang Betawi, kagak didengar sama anak. Kenapa? Karena kita nggak nyontohin. Kenapa? Karena dikatakan dakwatul hal afdalu min dakwatil maqal. Dakwah secara perilaku, tingkah, perbuatan itu lebih utama, lebih bagus daripada dakwah dengan lisan.
Terkadang kita lihat ada ustadz kiai, ya kan, nyuruh orang, tapi keluarganya nggak benar. Terkadang kan sama jamaahnya, sama muridnya, wah keluarganya nggak begitu. Ya, makanya kita dulu sama keluarga kita nyontohin supaya jadi contoh sama orang-orang. Nah, mudah-mudahan ini ya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Itu aja ya, jangan lama-lama karena udah dari jam 1 kita. Ya, intinya pada intinya adalah kita di sini hadir adalah untuk mendorong doa mudah-mudahan putra dari Bapak Abdurrahman ya, yang ketiga ini dijadikan anak yang soleh, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Intinya kalau anak pengen soleh, didik dengan pendidikan agama. Jangan sampai kita pengen punya anak yang soleh, nggak didik dengan pendidikan agama. Terkadang orang tua bangga dengan pendidikan dunia saja, agamanya nggak diperhatiin. Kuliah sampai tinggi, anak nggak bisa ngaji. Na'udzu. Kenapa? Anak walaupun pintar masalah dunia, pangkatnya, titelnya bererot, tahu bererot ya? Banyak profesor, doktor, banyak banget. Tapi kalau kagak bisa ngaji, orang tuanya sekarat, berguna gak titelnya? Gak berguna. Walaupun anaknya tukang ojek, kalau dia pintar ngaji, itu yang bermanfaat, itu yang berguna. Orang tuanya lagi sekarat, bacain Yasin, betul nggak? Jago komputer, jago matematika, jago bahasa Inggris, jadi juara idol. Orang tua mau mati, apakah itu bermanfaat? Enggak ada. Orang tua lagi sekarang, Tom kemarin lu kan juara idol, coba nyanyiin gua. Ada nggak yang gitu? Kagak ada. Neng, lu kan jago komputer, coba sini, gua mau mati ini. Ada nggak mainin komputer tuh? Orang tuanya mau mati. Ada lagi adanya, lu Tom sini, lu kan jago bahasa Inggris, coba baca bahasa Inggris, gua mau mati. Enggak ada. Benar nggak? Yang ada kita berharap anak kita bacain apa? Doa, bacain Al-Quran, bacain Yasin, kita sedang sakaratul maut. Nah inilah gunanya anak yang soleh dan soleha. Ya, makanya kalau kita pengen anak yang soleh, didik dengan pendidikan agama, masukin pesantren, itu yang paling utama. Alhamdulillah saya punya anak dua-duanya di pesantren. Yang pertama udah 6 tahun, insya Allah lulus besok. Ya, yang kedua ini udah masuk lagi pesantren. Kalau sedihnya mas sedih, jauh dari anak siapa yang gak sedih, betul nggak? Cuma daripada kita nanti sedih, mendingan sedih sekarang. Daripada nanti kita nangis, mending nangis sekarang. Boleh sekarang kita nangis, tapi nanti kita akan gembira tertawa lihat anak menjadi anak yang soleh. Daripada kita tertawa sekarang, hidup bareng dengan anak gak dididik dengan pendidikan agama, nanti anak sudah gede, sedih kita, nangis kita, anak kita jadi tukang apa? Tukang maksiat. Betul nggak? Mending kita sedih sekarang, mending kita nangis sekarang daripada nanti kita sedih dan nangis. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan anak-anak yang soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan lingkungan kita, ya, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah dan bencana, terutama dari penyakit yang sedang mewabah ya di dunia ini, yaitu penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ini makanan yang sudah disedekahkan oleh Sohibul Bait, Sohibul Hajat menjadi satu keberkahan bagi keluarganya. Jadi penambah dan juga penarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tajlibur rizqa, kata Rasulullah. Sedekah akan menolak bala dan menarik rezeki. Mudah-mudahan dengan sedekah ini rezekinya makin lancar, usahanya makin lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga termasuk kita semua mudah-mudahan rezekinya lancar dan juga berlimpah. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجة اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا ميسر كل أسير والجابر كل كسير والشيء كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا موجب كل شيء ويا أحمد كل محيط يسير علينا كل أسير يسير علينا كل أسير يسير علينا كل أسير فأنت يسير عليك اليسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بين وتفسير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير وأنت عليم بها وبصير اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إذا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اصرف عن هذا الوباء وقنا شر الردى ونجينا من الطعن والطاعون والبلاء والكورونا بلطفك يا الله يا لطيف يا عليم يا خبير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفعنا بلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفات والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله سيدنا محمد النبي وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرمة الفاتحة وبركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.